cara menstimulasi perkembangan sosial emosi anak, khususnya pada perilaku prososial. Sebelum lanjut ke materi, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng supaya kalian tahu video terbaru dari kami. Oke, sebelum kita masuk ke cara menstimulasi perkembangan sosial emosi anak, khususnya pada perilaku prososial, tentunya kita harus tahu pengertian perilaku prososial itu apa. Prososial anak usia dini adalah sebuah perilaku yang mencerminkan perilaku sebuah tindakan nyata, menolong atau membantu orang lain. Terus, kenapa sih perilaku prososial itu perlu ditanamkan pada anak? Yang pertama, dengan anak memiliki perilaku prososial, anak akan mudah diterima dimanapun mereka berada. Yang kedua, dengan memiliki perilaku prososial, anak mudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Dan yang ketiga, dengan memiliki perilaku prososial yang baik, merupakan titik awal anak mempunyai kecerdasan bersosial yang tinggi. Perilaku prososial pada anak usia dini dibagi menjadi beberapa. Untuk yang pertama, pada usia anak 2-3 tahun itu ada bermain secara kooperatif dalam kelompok. Yang kedua, peduli dengan orang lain. Yang ketiga, membagi pengalaman benar dan salah pada orang lain. Yang keempat, bermain dengan aturan tertentu. Selanjutnya, pada anak usia 3-4 tahun. Yang pertama, membangun kerjasama. Yang kedua, memahami perbedaan perasaan. Semisal, teman saya takut tapi saya tidak. Terus yang ketiga, yaitu meminjam dan meminjamkan mainannya. Selanjutnya, pada anak usia 4-5 tahun. Yang pertama, berantusias dalam permainan kompetitif yang positif. Yang kedua, menaati peraturan dalam permainan. Yang ketiga, menghargai orang lain. Dan yang keempat, menunjukkan rasa empatinya. Yang terakhir, pada usia anak 5-6 tahun. Yang pertama, bermain dengan teman sebaya. Yang kedua, mengetahui perasaan teman dan meresponnya secara wajar. Yang ketiga, berbagi dengan orang lain. Yang keempat, menghargai pendapat, hak, serta karya orang lain. Yang kelima, menggunakan cara yang diterima secara sosial dalam menyelesaikan masalah. Yang keenam, bersikap kooperatif dalam berteman. Yang ketujuh, menunjukkan sikap toleran. Yang kedelapan, mengekspresikan emosinya sesuai dengan keadaan. Yang kesembilan, mengenal tata krama, sopan santun yang sesuai dengan nilai budaya setempat. Perkembangan sosial emosi di atas, khususnya pada perilaku prososial, itu sesuai dengan standar tingkat pencapaian perkembangan anak yang ada di Permendikbud nomor 137 tahun 2014. Nah, itu dia yang harus dicapai dalam perkembangan sosial emosi, khususnya di perilaku prososial. Di sini kita akan berfokus pada perilaku prososial pada anak usia 4-5 tahun. Sekarang kita lihat poin 1-3. Yang pertama, berantusias dalam permainan kompetitif yang positif. Yang kedua, menaati peraturan dalam permainan. Yang ketiga, menghargai orang lain. Ketiga poin tersebut dapat kita stimulus dengan cara permainan kooperatif. Apa sih permainan kooperatif? Permainan kooperatif merupakan metode pembelajaran dengan permainan yang dimainkan secara bersama atau kelompok, sehingga dapat meningkatkan aspek-aspek keterampilan sosial emosi anak. Nah, permainan kooperatif merupakan salah satu metode untuk mengembangkan ketiga poin tersebut. Yang pertama, berantusias dalam permainan kompetitif yang positif. Anak usia dini itu jiwanya jiwa bermain. Jadi, kita sebagai pendidik itu lebih sering-sering membuat permainan, lebih sering-sering mengajak anak itu bermain, yaitu belajar dengan bermain. Jadi, kita lebih sering-sering mengajak anak itu bermain, apalagi permainan yang kompetitif, pasti anak itu akan sangat berantusias. Nah, sebelum kita mengajak anak itu bermain, kita harus mengetahui beberapa tahap bermain. Ada beberapa tahap dalam bermain itu. Yang pertama, unokopit atau tidak menatap. Anak hanya melihati orang-orang yang sedang bermain tanpa memiliki antusias atau interaksi. Terus yang kedua, onlooker atau penonton atau pengamat. Jadi anak itu mengamati orang-orang yang sedang bermain, bagaimana cara permainannya, menangkalnya gimana. Ketiga adalah solitary independent, di mana anak itu bermain sendirian, yaitu dengan dia mengasah imajinasinya. Dia menggunakan imajinasi untuk bermain, seperti mereka bermain boneka, masak-masakan sendiri. Terus yang keempat yaitu parallel activity, di mana anak itu bermain dengan temannya, tapi hanya 2 orang, dia dengan teman dekatnya biasanya bisa dengan bermain boneka, terus
masak-masak atau yang lainnya. Kelima adalah associative play, di mana anak bermain dengan teman-temannya. Disinilah anak-anak mulai bermain dengan aturan-aturan sederhana, seperti mereka melempar bola atau bermain efek. Terus, yang keenam adalah cooperative play, di mana anak itu bermain secara kooperatif dan temannya secara sportif dan dengan aturan yang sedikit lebih susah, seperti main gobak sodor atau yang lain. Tahap bermain di atas itu dikemukakan oleh Platon dan Rogers. Nah, kita sebagai pendidik harusnya mendukung step by step tahap bermain anak. Jadi, membuat anak itu berantusias dalam bermain. Jangan memaksakan tahap-tahap Jangan memaksakan anak itu untuk meloncati tahapnya. Seperti dia ingin bermain sendiri, jangan memaksakan dia untuk bermain secara kooperatif, karena itu mengurangi antusiasme dalam bermain anak. Terus poin yang kedua adalah menaati peraturan dalam bermain. Karena anak itu berantusiasme, dia akan menaati sendiri aturan dalam bermain. Jadi kita juga harus perhatikan tahap-tahapnya juga. Kan itu ada tahap yang kelima adalah associative play, di mana anak itu bermain dengan teman-temannya. Di situ muncul beberapa aturan dalam bermainnya. Jadi berikanlah permainan dengan aturan yang lebih sedikit. Terus kalau udah masuk tahap cooperative play, berilah permainan yang aturannya agak lebih berat. Untuk yang ketiga yaitu menghargai orang lain. Dengan permainan kooperatif, anak itu dilatih untuk menghargai temannya, yaitu saat mereka memilih permainan apa sih yang akan mereka lakukan hari itu. Jadi semua teman-temannya itu berpendapat dan memutuskan satu permainan, di mana itu akan melatih anak untuk menghargai temannya. Terus yang terakhir, poin yang keempat, yaitu menunjukkan rasa empati. Pertama-tama, empati itu apa sih? Terus bedanya sama simpati itu apa? Empati adalah kemampuan untuk mengerti atau memahami apa yang dirasakan seseorang secara emosional. Jadi secara singkatnya itu membayangkan jika kita di posisi orang lain tersebut. Terus bedanya sama simpati itu apa sih? Jika empati itu membayangkan kita di posisi mereka, kalau simpati itu merasakan bersama dalam kesedihan atau posisi mereka itu. Contohnya itu seperti saat teman kita berduka atau teman kita sedang sakit, kita secara spontan langsung bilang turut berduka cita atau semoga kamu lekas sembuh, dimana itu kita tidak merasakan secara emosional itu keadaannya untuk gimana, kita tidak membayangkan kita berada di posisinya orang itu. Pada anak usia 4 tahun itu anak berubah dari membuat gerakan fisik yang menunjukkan mereka peduli dan berpikir tentang perasaan orang lain yang terhubung dengan perasaan mereka. Hal itu biasanya terjadi secara alami, tapi tidak salah jika kita sebagai seorang pendidik atau seorang orang tua untuk mendukung agar hal tersebut terjadi secara sadar dan anak itu memiliki pengalaman empati yang lebih banyak. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menstimulus anak untuk menunjukkan sikap empatinya adalah metode pembiasaan. Apa sih metode pembiasaan itu? Metode pembiasaan itu adalah cara atau metode untuk pembentukan sikap atau perilaku yang relatif menetap dan bersifat otomatis melalui proses pembelajaran yang terus-menerus atau berulang-ulang. Salah satu contohnya adalah kita sebagai orang tua atau sebagai pendidik itu memberikan contoh empati pada anak. Seperti contohnya saat teman anak itu sedang sakit, kita mengajak anak untuk menjenguk teman tersebut dan berdiskusi. Gimana sih perasaan adik jika adik berada di posisi teman adik itu sakit dan tidak ada yang menjenguk? Terus yang kedua adalah biasakan anak untuk mengucapkan terima kasih. Selain kata terima kasih itu sopan, terima kasih itu juga membuat orang lain merasa dihargai. Selanjutnya adalah menjadi orang tua atau pendidik yang konsisten. Seperti halnya itu contohnya jika kita sebagai orang tua atau pendidik itu memberikan contoh pada anak, jika kita memberi, berikanlah kepada orang yang kurang mampu. Tapi saat ada orang jalanan kita tidak memberinya. Itu merupakan contoh orang tua atau pendidik yang tidak konsisten. Jadi yang konsisten itu jika kita memberi contoh untuk memberikan membantu kepada orang yang kurang mampu, jadi orang-orang jalanan pun
juga kita beri bantuan. Terus yang selanjutnya adalah mengenalkan anak tentang emosi. Bisa menggunakan permainan seperti kita membuat kartu, seperti ada senyum, sedih. Itu gimana kita jelasin, seperti sedih itu ketika kita kehilangan sesuatu, atau ketika kita sedang sakit itu kita bisa sedih. Senang tuh gimana sih, terus marah tuh gimana sih, terus manfaat atau juga bisa itu apa, keburukan dari sifat marah itu apa sih, kalau kita terlalu sering marah itu gimana sih, kita bisa menjelaskan lewat permainan kartu itu. Yang selanjutnya adalah bersyukur dan memuji hasil karya orang lain. Seperti kita selalu mengajak anak untuk mengucap syukur jika kita mendapatkan sesuatu atau kita bisa menyelesaikan sesuatu, dan memuji seperti memuji masakan orang tua atau memuji jika ayah itu pulang tepat pada waktunya. Terus selanjutnya adalah mengenalkan anak pada sifat yang baik. Terus yang selanjutnya adalah mendorong atau mengajak anak untuk menjadi relawan donatur. Seperti jika anak itu punya pakaian yang tidak terpakai lagi tapi itu masih bagus, ajaklah anak untuk berdonasi. Metode pembiasaan ini juga bisa untuk menstimulus anak dalam menghargai orang lain, yaitu seperti kita membiasakan anak untuk menghargai karya orang lain, membiasakan anak untuk menghargai pendapat orang lain. Oke, di sini saya akan menampilkan video tentang permainan kooperatif. Selamat menonton. Oke, itu adalah permainan gobak sodor. Apa sih manfaat dari permainan gobak sodor? Itu dapat melatih anak untuk bekerja sama tim, terus melatih kesabaran anak, terus dapat melatih anak untuk menghargai pendapat orang lain, juga bisa menunjukkan rasa empati anak. Contohnya saat temannya yang sedang jatuh, itu bisa anak itu membantunya untuk berdiri lagi. Terus menghargai pendapat orang lain saat itu saat memilih permainan, apa sih permainan yang akan dilakukan. Terus bekerja sama tim, itu bekerja sama dalam memusnahkan, melewati kotak-kotak itu dan kembali lagi, itu butuh kerjasama tim. Gobak sodor juga merupakan contoh permainan dengan aturan yang sedang. Jadi untuk anak usia dini, anak umur 4-5 tahun, gobak sodor itu bisa kok dimainkan. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Jika kalian punya saran metode-metode lain yang dapat distimuluskan untuk perkembangan sosial emosi khususnya pada perilaku prososial, bisa nih di komen di bawah. Atau jika kalian pernah menggunakan metode tersebut, juga bisa komen di bawah bagaimana sih pengalaman kalian. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian atau ke sosial media kalian. Wassalamualaikum.